Mau pusing nggak? Mau dong. Halo, selamat kenal. Gue Yosi, ini istri gue. Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Kita mau memulai podcast umum suami istri. Atau kita singkat, Pusi. Nah, untuk episode pertama hari ini, kita kasih tema pengalaman pertama kali ya, Sam. Iya. Soal tentang Misalnya pengalaman pertama masuk sekolah, pengalaman pertama waktu kerja. Untuk hari pertama waktu masuk SMA tuh rasanya jet lag banget karena itu kali pertamanya masuk sekolah yang murid banyak banget. dulu private school. Oh, private school banget ya. Swasta. Enggak dong. Ya SMP swasta sih, swasta terbatas ya, yang saking eksklusifnya memang kita di setiap angkatan hanya ada satu kelas, eksklusif banget sih untuk yang bisa masuk ke situ ya. Satu kelas berapa anak? Satu kelas itu pernah sampai 14 kalau nggak salah paling sedikit. Guru dua. Enggak dong, KTK internasional. Terus paling banyaknya kalau nggak salah pernah sampai 20 deh. Nah sebelumnya SD negeri yang muridnya 40 sampai 50, cuma satu angkatan tetap hanya satu kelas. Nggak ada satu kelas satu B, nggak ada. Terus pas masuk SMA tuh benar-benar banyak banget kan orangnya. Waktu itu saya satu angkatan, saya masuk di 10D. Nah, kelas 10-nya itu ada sampai FA sampai berarti 6 ya. Kelas. Jet lag sih pas pertama kali dikumpulin upacara, wow banyak banget orang. Dan kebetulan kan punya ini ya, punya kelebihan untuk jadi introvert ya. Jadi ngeliat orang tuh, aduh rame banget, gimana nih. Saat itu terselamatkan sama satu orang teman yang ngajak ngobrol duluan, nanya-nanya, dan kebetulan dari semua orang tiba-tiba dia yang rumahnya ternyata dekat sama ayah. Ini boleh sebut nama? Sebut nggak ya? Episode pertama nggak dulu deh. Ya. Jadi spill. Dia kalau nonton ini pasti dia berasa dia siapa ya. Timur Tengah lah pokoknya. Astagfirullahalazim, Sintia Talita. Dia sudah menemukan ini sendiri, jalannya sendiri. Ini pengalaman pertama kali tentang apa ya, sekolah TKKB. KB, kan kita itu nggak sih. KB. Enggak, maksudnya kelompok bermain yang sebelum TKA. Itu pertama sih harusnya ya. Pertama kali banget sekolah ya jadinya. Kan eh oh, berarti kasih tahu dulu ya kalau Tata dulu Tata tiga bersaudara gitu ya. Sekarang 4, dulu 3. Tata anak tengah kan, punya kakak punya adik. Nah, pas mau masuk KB itu pokoknya kakak udah masuk duluan. Terus waktu mau masuk KB itu kelompok bermain nangis aja gitu. Oh masuknya bareng? Apa kakak udah masuk duluan. Terus mau ditinggal mama kan dari masuk kelas gitu, terus nggak mau ditinggal, itu bener-bener yang nangis gitu. Kira satu-satunya solusi adalah ditemenin sama adekku. Adiknya udah Adik sekolah kakak juga? belum saat itu. Oh saat itu belum ya? Itu bener-bener lebih kecil, terus gitu. Dia masuk jangan kelas? Nangis, iya saya masuk kelas. Mbak Balita jangan nangis, udah nanti mama jemput lagi gitu. Terus terus si gurunya tuh
adanya aja nggak nangis, pinter tuh. Ternyata masih sesenggukan ya. Gitu ngeliat Sayang. apa ini mah nggak kemana-mana ngeliat di pintu. Mama sebenarnya nggak ninggalin, nggak pulang ya, ada di Oh pintu pulang sebenarnya. dong Oh pulang saya, ya, baik. pergi, janjinya kalau nggak nangis mau masuk kelas mau dibeliin masak-masakan. Jadi mau bilangnya ini mau beli masak-masakan, mau beliin masak-masakan gitu. Terus mama mau beliin acak-acakan, kata Asin gitu. Terus sampai pergi, terus kita dikasih kertas mewarnai gitu. Terus si Aswin tuh, Sih. itu jelas banget mewarnain, dia tuh mewarnain aja. Tapi kata gak bisa, aku lagi menangis di kelas. Sampai jam pulang itu udah bener-bener udah gitu. Itu duduknya tuh udah paling belakang. Kayaknya mengganggu anak-anak lain deh. Sama masnya beda kelas berarti ya? Si masnya juga Kan lagi beda belajar setahun. juga ya? Oh, Gitu kalau nggak salah sampai dua hari deh si Aswin tuh benar-benar disuruh masuk kelas juga menenangkan. Dia mah nggak nangis, Q menangis gitu. Pas pulangnya nggak ada masak-masakan, nggak dibeliin mainan. Terus ada tante nanya mana tuh masakannya. Ah, orang tadi nangis gitu. Di situ mulai trust issue. tapi emang sesuai ini sih, kan katanya kalau kalau pinter nggak nangis dibeliin. Enggak lo mau masuk kelas. Kalau mau masuk kelas, oh itu konteksnya udah masuk kelas ya? Udah. Oke. Itu sampai TKA. Kita kan TKA masih di situ, TKB baru pindah kan ke tempat yang akhirnya nanti lanjut SD, SMP. Terus pas TKB itu, TKA, ya ampun tante tuh bener masih ketakutan ditinggal, tapi bukannya masih nangis sampai dapet akhirnya punya teman tuh cuma satu, ya Allah lupa namanya siapa ya. Tapi dia tuh suka makan rambut setiap hari tuh begini nih. Ya, ya, Rambut tuh di sini terus makan siang itu bawa bekal roti meses gitu kan. Makan dia tuh nggak makan, dia bawa bekal tapi nggak makan, dia gigitin rambut karena itu udah kenyang gitu. Udah kenyang. terus istirahat terus kita main nah, kita tuh cuma duduk berdua terus dia ngomong Talita kamu mau main apa gitu kan tapi dia gigitin rambut. Kita tuh ngeliatin emang rambutnya enak ya. Dia ketawa kita tuh nyobain di berduaan duduk makan apa sendiri. Astagfirullahaladzim. berduaan gitu sampai bel bunyi. Tapi ya, apa yang Bunda rasakan? Biasa aja tuh gini terus nggak ada rasanya. Terus dia tetapnya bengong sambil begini. Ya ada aja manusia. Semua tuh ini sorry saya keluar konteks dulu ya. Ayah dulu pernah ngeliat di internet sama ada orang yang punya kebiasaan itu sampai ngegumpal di perutnya loh. Astagfirullah. Iya, sumpah. Itu bisa itu dioperasi. Dioperasi akhirnya. Karena si bahan seperti rambut gitu dia nggak terurai, maksudnya nggak bisa dicerna gitu. Ngeri ya. Tapi kan dia cuma gigit, bukannya di. Siapa tahu ada partikel yang tekan. Maksudnya bukan yang satu-satu jatuh terus disumpitin ya. Itu kan bukan. Setelah TKA itu ketemu lagi nggak sama dia? Enggak kan pindah kata TKB. Semoga sehat ya siapapun temannya, teman pertamanya. Dia jadi kayaknya nggak bisa masuk tempat soalnya TKB kan selanjutnya sekolah Islam terus. Alhamdulillah kan paling religius. Iya. Betul. Tapi kenangan zaman itu masuk masih. Kayaknya baru denger ya cerita ini. Iya, ini baru denger ya. Iya. Itu pentingnya ngobrol, bener. Kadang ada hal-hal yang kita nggak semua excited denger sih ya. Iya, cuma ya nggak perlu orang lain excited. Cuma kalau sama pasangan harusnya saling tahu nih. Oh dulu ada cerita ini gitu, ngobrol-ngobrol lucu gitu. Terus pengalaman pertama apa lagi ya?
SD. Kalau Tata pas pindah dari TKA TKB itu TKB di tempat yang baru, TK di tempat yang baru setelah punya trust issue. Itu anak-anaknya lebih apa ya, lebih vokal. Tata nggak pernah nyangka anak-anak TK bisa sampai segitunya. Vokalnya dalam arti ya ini bad boy, ini apa gimana ya, bukannya kayak mau ngomongin ya, tapi tipe-tipe yang kok anak TK bisa kepikiran begini sih, musuh-musuhin mungkin nggak ini kali ya, ngegeng. Terus ya karena mereka ngerasa mereka dari TKA di situ, bahkan ada yang dari kelompok bermain, jadi kayak orang lama di situ gitu ya. Terus aduh apa pas baris tuh lucu banget, kayak mereka gini, ih itu si bu ini bu itu waktu TKA, ih kangen deh. Ya, kangen deh TKB gitu. Terus zamannya sepatu nyala-nyala, tau gak sih yang tiap kita nginjek belakangnya nyala-nyala. Kalau sekarang kan Skechers ya ada di depannya, kalau ini dulu tuh yang belakangnya kayak gitu. Terus dulu tuh ada temen yang pakai sepatu itu, terus belakangnya bisa dibuka sama dia lampunya. Terus lampunya dicopot. Dia tuh gimana caranya, tapi mereka tuh masukin lampunya tuh ke dalam tangan mereka gitu, terus mereka gini. Terus semua dikasih lihat, tapi Tata nggak dikasih lihat. Gitu. Anak baru. Jijik banget. Dia dikasih lihat, terus abis itu temen Tata, aduh siapa ya? Ada deh ya yang paling deket gitu ya, nggak usah sebut nama kan. Ada paling deket, terus gini, Talita kamu mau lihat nggak? Tapi kata dua anak itu, Talita nggak boleh lihat. Aduh sedih banget deh. Kan sepatu ya, sebenernya. Iya tapi itu dicopot. Nah proses pencopotannya itu juga Tata nggak boleh lihat. Jadi terus habis itu mereka tuh kayak ngasih air, kalau dikasih air katanya lebih bercahaya gitu. Jadi Tata cuma ngikutin mereka kemana apa sama teman gitu, terus beberapa temen yang lainnya ngikutin dia kemana-mana, semua dikasih lihat, kamu lihat, kita nggak boleh gitu. Ini cewek gitu. Terus Tata udah pulang sekolah, cerita ke mama, terus gini, kayaknya mama juga nggak senang gitu. Akhirnya pulang bener langsung beli. Alhamdulillah ya. Langsung beli juga. Terus beberapa temennya, Talita pakai juga, tapi mereka dengan tuh yang sama. Enggak. Beda ya. Warnanya pink, kalau mereka tuh putih apa gitu. Terus pakai juga, terus terus mereka pada mau lihat dong gitu, terus gitu-gituin sepatunya, cuma nggak bisa dicopot lampunya. Yang dua anak itu nggak mau deketin aku, makanya gini gitu sambil jalan. Tapi itu emang ternyata udah sifatnya mereka ya, karena Tata sampai SD SMP ketemu lagi sama mereka di situ terus. Dan kan mereka masih temenan sampai itu mereka tuh terus, mereka sampai temenan. Makin ngegeng, makin itu apa awal mula ya berarti ya, itu apa namanya, rootnya tuh nggak tahu, mungkin rootnya dari KB kali ya. Iya, terus pakai bando, tau gak sih bando yang ada buletannya, buletannya bisa dicopot, terus ada bola-bola kecil tuh kicrik gitu. Nggak tahu kan ya. Iya sorry. Terus bando itu kayak semua anak pakai, terus kalau yang pakai tuh dideketin, lucu banget gitu. Terus bisa tuh dicopot, terus dimainin. Terus aku punya juga kan, karena dari dulu gak suka pakai aksesoris gitu kan, tapi karena ada di rumah tapi nggak dipakai. Nah ngeliat dia pakai, kalau punya benda gitu berarti lucu ya, bisa punya temen ya, teman-teman pada senang, besokannya pakai. Tapi ya begitu lagi, teman-teman yang lain pada nyamperin Tata, lucu gitu, tapi mereka berdua enggak. Tapi bukannya Tata mau Iya. mereka berdua gitu, bukan mau apa, bukan mau mereka berdua, bukan. Bahkan mewarnai aja mereka tidak mau berteman sama anak yang mewarnainya kan dulu pakai spidol. Anak yang kalau mewarnai pakai spidol terus kena tangan.
buat mereka itu jijik, jorok. Terus nggak ditemenin Tata dulu disatuin mejanya sama itu anak cowok yang dia bener-bener nyoret sampai muka-mukanya. Ayo Jadi rasa tuh ya. kayak Rasa dia biar sengaja nggak dideketin sama mereka deh. Makin, gini terus makin. dia Tata kemarin sampai gitu bingung maksudnya gini, Talita kamu mau aku warnerin juga? Enggak gitu. Tapi teman Tata di situ, ih kamu jangan ganggu ya, jangan ganggu, tapi benar di gini nih. Tata lagi mana terus gini gitu. Kita bingung ya, aduh gimana nih, terus langsung diajak ke tempat cuci tangan gini, sabun-sabunin. Gak bisa hilang, tapi dua anak itu jadi menyangka Bunda adalah tipe yang iya. jorok gitu, jijik gitu ya. Itu saat itu apa krayon belum se higienis sekarang ya. Kalau sekarang kan Oh itu apa? enggak, ini spidol dulu. Oh, spidol. Spidol sekarang sampai sekarang juga masih rusak sih. Maksudnya masih beracun ya. Iya kali ya. Kalau krayon kan udah ada grade-grade-nya tuh. Iya, pokoknya itu cerita tentang mereka tuh dua anak itu. Sampai Itu SMP. pengalaman. Oh, mereka terus sekelas. Mereka bahkan sampai SMA di situ ya, Cuma ya. sekelas terus. Enggak lah, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma iya masalah, bukan bermasalah sih, mereka kayak udah kesumet sama itu. Karena anak baru. Banyak anak baru masuk kelas SD juga Pas banyak. TKB yang baru Bunda doang. Sebenarnya ada juga, cuma nggak sekelas sama. Tapi di kelas Bunda cuma Bunda doang. Nah iya, tipe yang gitu ya. Tapi iya benar juga sih kata Bunda ya, orang masih TK kok bisa sekritis itu ya. Iya, kok bisa, kok aku pun sampai oh bisa ya, emang boleh ya musuh-musuhin orang, emang boleh ya nggak berteman sama ini gitu. Karena itu cowok itu tuh yang paling dianggap mereka tuh kayak ih bocah prik, walaupun bukan ngomongnya Belum nggak ada istilah itu begitu. ya. Makanya waktu anak kita TK kayak was-was aja rasanya, duh terketemu anak yang besar sebelum waktunya, lagi gede sebelum waktunya. Ya, tapi setelah kita jadi orang tua juga kita ngerti sih sebenarnya hal-hal kayak gitu anak hanya jadi spons ya. Oh iya benar. Mungkin Oh dia menyerap dan dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya. masa orang tua gitu? Iya nggak tahu cara cara komunikasi mungkin gitu, atau mungkin di rumah sering dibilang jangan gitu nanti kotor, jijik jijik jorok. Iya. Itu Oke. terlalu banyak cerita tentang diri Iya nggak sendiri. apa-apa, ini kan kita lagi sharing. Saya juga bingung soalnya ceritanya pertama kali apaan lagi. Pertama kali ayah masuk SD ditinggal kan, Masuk kan dulu SD ditemenin terus. ditinggal. Lupa ya, kayak ada yang tinggal juga. Kan Tinggal lah. deket banget rumahnya kan. Iya, TK, SD sebenarnya deket-deket aja, Tapi ke SMP juga deket. pulang Cuma pergi sendiri apa diantar? diantar jemput. Cuma kondisinya bukan yang di sekolah terus tungguin saya enggak deh. Dari TK gitu. TK, ya nggak segitu ingatnya ya. SD, SD hari pertama ya ingat ada 3 anak yang memang temenan kayaknya. Entah mereka TK bareng atau rumahnya Cowok-cowok. emang 2 cowok 1 cewek. Ceweknya itu yang di kemudian hari ya ada keras-kerasnya gitu. Uh, Uh, yang Putri Indonesia. bukan dong. Siapa Miss Aduh, nggak Universe enak ya? ya ini Bonceng. Coba kalau si Putri itu, si beliau itu dulu itu ya, jangan pernah ini ya, Underestimate. jangan underestimate atau ngejudge orang gitu. Saat itu soalnya kita ngeliatnya biasa aja, makan akhirnya karir Bukan biasa gemilang. aja, lu mah sama temen-temen lo ngerasa dicupu terus ngeledek-ledekin Enggak, kan. ngeledekin sih enggak, cuma enggak terlalu deketin, nemenin aja. Tapi nggak ngeledekin. Kalau yang masalah yang ngeledekin itu adalah teman SMA jadi penyanyi, kita nggak nyebutin ya siapa ya, sebutin aja. Kan gitu. Sampai ngedit itu kan ngedit sendiri. Terus Terus namanya kalau waktu SD ngelihat soalnya SD negeri ya,
di negeri kan gitu ya, liar, nakal, brutal gitu ya kondisinya, terus orang rame gitu. Mungkin dulu yang ngebantu ayah untuk punya kepercayaan diri, eh, orang tua ayah aktif. Cuma saat itu belum belum jadi, kemudiannya kan akhirnya jadi komite. Oh, komite. Kemudiannya jadi komite. Ya Kalau namanya donatur ya? enggak, namanya Iya, baru donatur. enggak, namanya baru masuk sekolah. Pantesan ranking mulu ya. Itu kan saya pinter, itu kan terbukti di anak kita ya. Oh, donatur enggak? Bukan, Enggak ya, lu kagak pinter. terbukti ya. Enggak, Gennya nurun kurang, gitu. kurang. Oh, Enggak. donatur. Ini semacam Excel. Ya Allah. Oh, Itu salah satu yang ngebantu lah punya kepercayaan diri, karena ya saat ini karena papi mami bolak-balik. Tuh, papi mami enggak tuh? Donatur lah. buat enggak biasa aja guys. Bisa. Cuma si Wah, lu berarti kalau di sekolah tete dulu, lu yang musuh-musuhin gue lu. Gila. kita beda level. Nah, itu juga beda level. Maksudnya beda pergaulan tuh, beda kehidupan sosial. Karena kan sekolahnya swasta kan. Berarti bukannya Ayah negeri. bukannya ayah dibully. Ayah Ayah sedih mau gak dibully. Gak ditemenin. Ayah nggak ini, kalau ayah nggak ditemenin kan karena ayah nggak bisa bola. Enggak, lu milih-milih kali. Agak Pakai sepatu nyala-nyala. najis. Pengalaman lupa ya, itu doang ya ingat. Jajan apa jajan pertama kali di sekolah? Dapat uang jajan nggak? Enggak. Hah? Bawa bekal? Ayah tuh dari, seingat ayah sampai kelas 3, kelas 3 atau kelas 4 gitu. Enggak dikasih uang jajan. Tapi setiap istirahat, abang-abang ayah udah nunggu. Salah satu lah gantian. Kalau nggak tukeran sama mami tuh. Buat istirahat datang Pulang. ngajak ayah makan kacang hijau atau jajan apa. Ntar pas bel masuk mereka udah pulang lagi. Itu selama 6 tahun tiap Enggak, hari? 6 tahun. Kayak kelas sampai kelas 3 apa 4 gitu. Tapi setiap hari? Selama 1 tahun ajaran? Kelas 1 setiap hari? Emang pada nggak sekolah? Iya juga kalau makanya mungkin lebih seringan mami kali. Mungkin lebih seringan mami kali. Saya ada ingat beberapa memori, soalnya masih dekat dulu masih ya, kuliah dengan rambutnya gondrong segini ya. Jadi kalau orang-orang dia datang tuh teman-teman pada seneng. Wah, boleh sih keren gitu. Itu berarti dihargai. Biasanya yang kakaknya keren ditemenin, temennya banyak. Gue kagak. Enggak, lu pilih-pilih kali ya? Enggak, emang ibunya nggak bisa ini aja. Gitu. Bentar, Mami. Tiap hari. Ada anak lain juga nggak? Enggak, itu. Maksudnya ada ibu-ibu lain yang ngejemput, ngajak anaknya makan dulu keluar gitu? Oh ayah enggak. Nah itu. Nah ini kondisi dulu ya. Gue nih anak ketiga dari 3 bersaudara, semuanya cowok. Itu pengalaman itu bukan pengalaman yang ayah cerita dengan bangga, Bun. Ayah malu setiap mereka datang. Sumpah malu setiap mereka datang. Oh gimana? Oh karena nggak bergaul gitu. Kan mungkin itu kali ya, kalau dipikir-pikir ya. Akhirnya ayah nggak bisa pas istirahat main sama mereka. Itu kali. Salah satunya. Jadi emosi ya sekarang. Enggak, salah satunya mungkin itu. Ayah, aduh ada momen yang ayah bilang, ayah pernah cerita nih kalau yang ini, ayah duduk di pinggiran sekolah terus diem sedih, menangis semua air mata ya. Terus awak lu. Terus ngeliat orang tuh pada main, ya yang nggak diajak, karena mainnya kan main main bola, dan ayah nggak punya kesempatan untuk bisa eksplor main bola. Even pulang sekolah main sama temen nggak boleh, ya kan. Ayah berharap bunda jangan begitu ya. gitu. Kesian juga maksudnya kalau
si anak ini masih pengen main dulu, ini biar aja main dulu. Iya, tapi ya, ini nih, kan ada nggak hari di mana nggak didatengin pas istirahat? Seingat saya enggak, Bang, sampai akhirnya ayah dikasih uang jajan. Nah, semenjak ayah dikasih uang Boleh, tapi jajan, dibolehin keluar istirahat. ini balik lagi karena komunikasi Oh, orang tua dengan donatur. sekolah Itu tuh baik. perlakuan spesial. Emang dulu ranking sampai kelas berapa? Ranking sampai kelas berapa? Ranking sampai kelas berapa? Sampai ada PS. Itu ngebuktikan kalau gue beneran pinter dulunya. Sampai akhirnya ada PS. Rusak udah. Kelas berapa tuh? Sunat kelas 5 ya. Oh, udah kelas 5. Tapi mami masih donatur. Donatur komite. Masih komite. Sampai lulus masih komite. Seingat saya iya deh. Dulu zaman itu awalnya disebutnya ketua PUMG. PUMG. Nah, kalau sekarang kan kayak apa? Kayak di kapal apa namanya? Iya ya itu kayak gitu deh. Terus sekarang istilahnya kan ke barat-baratan. Nah setelah ketua PMG dirubah tuh jadi komite sekolah. Berarti jadi komite itu beberapa tahun. Kita pertama beberapa tahun. Ketua komite. Iya. Widih. Emang bisa begitu? Ketawa lu. Sampai gue. Kalau gitu disengin mulu apa jadi? Ya. Masih. Tapi beneran ya? Enggak, maksudnya kalau ke sekolah datang, lu saling guru apa guru saling lu? Sampai berapa tahun gitu? Dari kelas 1 ya? Enggak, kelas 1 masih ada lah ya. Kelas 2. Ini mungkin kelas 2, kelas 3 kali ya. 2, 3, 4, 5, 6. Lulus nilai terbaik? Agak kan semenjak itu kan. Semenjak PS turun ayah nilainya. Oh, itu tapi cuma setahun ya, 5 ke 6 doang. Tapi kan sejelek-jeleknya enggak ada yang merah dong. Merah sih enggak. Bentar ya. Balik lagi, sorry tadi abis penggerebekan Satpol PP biasa. Apa ya tadi yang terakhir ya? Sampai mana ya? Sampai donatur komite ya? Allah itu lagi. Tadi udah benar ada. Ini deh. Ini bahasa ini. Pengalaman pertama. Coba. Pengalaman pertama akhirnya nggak diajak makan siang sama keluarga. Maksudnya pas istirahat sekolah. Lupa ya. Pengalaman pertama seperti apa ya lupa ya. Berarti nggak berkesan. Nggak terlalu berkesan. Ya jajan aja senang akhirnya bisa jajan. Kan akhirnya tipes. Ya emang mungkin dijagain buat itu kali ya. Iya benar. Jajan tipes. Oh, itu pertama kali masuk rumah sakit, pengalaman pertama masuk rumah sakit. Enggak, dulu kan itu kan SD. Sebelum masuk TK kan udah sakit yang langka itu. Difteri. Ternyata sebelum TK itu. Lu jajan apa sebelum TK? Difteri bukan karena virus. Dia karena virus, bukan karena virus. Berarti ada yang kena sebelumnya ya? Mungkin ya. Oh, belum ada yang purified ya? Belum dong. Apa-apa cerita tentang itu seru tuh. Difteri. Penyakit langka. Terus pengalaman ini deh sekarang. Kerja. Ya Allah, jauh amat, Pak. Kuliah? Iya, kuliah. Memang tidak begitu berkesan. Iya. Soalnya kan ibu ini tidak benar-benar dari awal kuliah ya. Ya kalau saya kan kebetulan dari awal nih ikutin dibodoh-bodohin sama senior kan. Maksudnya gimana sih? Ospek kan ibu nggak ikut. Ternyata kan daftarnya telat. Iya, jadi nggak terlalu berkesan kalau ayah masih diinin kan harus ini harus itu tunduk ini tunduk itu. Dia mau aja. Kita bisa dapat alma mater, jaket alma mater di UKM tuh berserakan. Tidak segitu berharganya. Ini kalau dipikir-pikir kan orang tua ada bayar ya, masa ya nggak dapat jasa alma mater? Iya, ini baru kepikiran. Iya beneran kepikiran. Dulu mah kayaknya ya gitu. Ini jangan terlalu percaya sama abang-abangan deh.
kuliah kayaknya biasa aja sih ini. Pertama kuliah. Yang berkesan buat ayah masuk kuliah dan di ospek adalah kehilangan mahkota ayah, Apa tuh mahkota? rambut. Oh, Nah, benar-benar dibotakin. harus Itu botak. seumur hidup baru sekali itu. Seingat ayah iya ya, mungkin lu tag apa sebelum ini kali Manasik masih haji. manasik haji lah pakai dibotakin, orang cuma latihan. Males amat.